Hai Sobis, apa kabarnya nih hari ini? Semoga Sobis semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Senang banget hari ini Indibis Bandung balik lagi ke podcastnya kami. Dimana tentu saja kalau kemarin-kemarin kita sempat ngobrol ya sama pelaku usaha, sama pengusaha. Nah sekarang kita juga ngobrol dari sektor yang paling penting yaitu adalah dunia pendidikan. Bareng sama kita di sini ada tamu spesial bareng sama SMK Pariwisata Telkom dengan Pak Rohmat. Halo Pak Halo Mbak Rohmat. Lulu. Apa kabarnya nih Pak Ya, Rohmat? alhamdulillah baik Mbak. Masya Oke. Allah. Nah hari ini kita akan ngobrol banyak banget ya tentunya di sektor dunia pendidikan, terutama adalah vokasi dari pariwisata nih Sobi semuanya. Pasti semuanya Ya, pada penasaran kan dan kita akan kupas tuntas hari ini. Oke kita langsung aja nih Pak Rohmat. ya, Boleh izin ya Pak ya, boleh mangga dibantu silakan. untuk perkenalan diri dulu mungkin barangkali. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lulu kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rohmat. Ya, asal saya sebenarnya dari Bandung, ya, masih dari Bandung juga. Kemudian saya mengajar di dunia pendidikan kurang lebih hampir 10 tahun, Oh Masya gitu Allah. ya. Dan dunia pendidikannya ini dunia pariwisata gitu. Oke. Karena mungkin dulu juga saya kuliahnya di pariwisata gitu ya, punya experience atau pekerjaan di bidang pariwisata sehingga sekarang jadinya mengajar di pariwisata. Baik, Begitu Masya Mbak Lulu. Allah. Keren banget nih Iya. Pak Rohmat ya. Memang karena basicnya pariwisata gitu ya. Ya, basicnya pariwisata dan jadinya hobi yang dibayar jadinya Wah, gitu ya. pekerjaan Gitu paling ya. menyenangkan sih itu. Pekerjaan yang paling menyenangkan, Benar banget. betul. Nah, kita jadi penasaran juga nih Pak tentang SMK Pariwisata Mhm. Telkomnya sendiri ini. Bisa diceritain juga nggak sih profiling dari sekolahnya, terus nilai-nilai utama yang Ya. dipegang dari SMK Pariwisata Telkom ini itu apa Mhm. aja tuh Pak? Oke, yang pertama dari pariwisata ya, kita ambil dari pariwisatanya dulu ya, karena Oke, pariwisata itu melainkan menjadi satu perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang nih, oke. ya, tapi berulang-ulang bertemakan dengan mencari kesenangan, Hmm. bukan mencari uang. Nah, tapi di kita ini justru menjadi penyedia jasanya, Oh, penyedia jasa mulai dari kita punya tiga keahlian ya, prodi keahlian itu yang pertama itu ada dari usaha layanan pariwisata atau oke. kita kenal sekarang dengan digital tourism business Oh, siap. gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya itu ada di perhotelan ya, atau yang kita kenal dengan hospitality operation. Oke. Nah, dan yang ketiga itu ada di kuliner Hmm. atau yang kita kenal dengan culinary art gitu ya. Wis. Jadi yang kaitannya dengan kepariwisataan. Nah, jadi kalau kita lihat dari profilnya sebenarnya ini adalah eh, siswa-siswa yang akan diajarin atau yang akan mempelajari bidang tersebut. Oke. Jadi mulai dari jasanya, kemudian dari produknya, dari entertainnya itu semua kita akan pelajari yang tentunya akan menjadi sebuah SDM yang mumpuni nanti ya. Mm. Kalau misalnya nanti memang ada event-event yang akan berkaitan dengan pariwisata. Terutama juga kita selalu berkoordinasi dengan dinas terkait yaitu Dinas Pariwisata Kota Bandung. Oh, jadi Gitu. kolaborasi juga ya sama teman-teman dinas Betul, ya. betul, Tentu betul. saja, tentu saja. Hmm, Kita kalau misalnya ngomongin tentang pariwisata kan salah mhm. satunya ada konten-konten yang viral. Ya. Terus ada juga gimana sih turis-turis wisatawan gitu ya semuanya pasti datang ke satu Mhm. tempat karena mereka senang banget sama sesuatu yang viral gitu di Ya, sosial media. Nah, itu baik. menurut Bapak gimana tuh, Ya, Pak? ya, menurut saya pribadi kalau dari satu pertanyaan yang ini ya, ini kita juga akan support dalam peranan teknologi. Oke. Ya, makanya tadi kan kita ada jurusannya digital tourism business nih. Ya. Nah, dari situ kita termasuk kalau sekarang tuh anak-anak Gen Z bilang itu FOMO ya. Oh ya. Nah, itu FOMO itu kepengennya apa gitu yang lagi viral apa segala macam pasti dicari. Nah, sebelum ke situ kita juga punya kelas SMC nih, Smart Millennial Class yang Oke. dimana itu udah saling support ya antara kamera 360 Oke. 360 dengan apa yang akan kita presentasikan nanti. Nah, jadi sebelum Oh. kita masuk ke destinasi yang disampaikan tadi ya, Mm-mm. yang FOMO tadi, itu kita akan cek dulu melalui web Oh atau ya. melalui Google Earth. Nah, dari sana kita akan observasi, dan nanti setelah dari observasi itu kita akan dikasih semacam VR. Jadi kayak ada Hmm. virtual tournya dulu. Jadi Oh. sebelum kita masuk ke sana itu kita akan biasanya ada simulasi dulu. Seperti itu. Jadi Oh. kayak semacam apa ya? Yuk sebelum kita umroh tuh kita manasik dulu ya. Nah, kayak Ya, gitu. ya betul Nah, betul. jangankan umroh, kita yang apalagi deket ya, ini di Bandung atau di daerah manapun kita akan cari dan kita akan pelajari. Nah, dari situlah peranan apa ya namanya, peranan kami ini selaku tenaga pendidik itu tidak pernah habis untuk mencari inovasi.
Setuju Gitu, sih. seperti itu ya. Saya jadi kebayang aja gitu. Jadi kadang ketika misalnya kita kayak pengen ke satu tempat wisata, biar kita lebih memahami tempat tersebut, Ya. maka ada virtual reality-nya tadi. Betul, VR-nya dulu. Jadi Keren banget. ada gambaran lah gitu. Kayak saya kan belum pernah misalnya nih, saya belum pernah ke Korea. Korea ada apa sih gitu? Ya. Ada Jeju Island, ada apa dan sebagainya. Nah, kita akan kasih dulu simulasinya. Ini loh Wes. seperti ini. Nah, gitu kita menggunakan dengan virtual reality Oh, seperti itu keren atau banget. VR. Itu satu sisi juga sangat mendukung dari visi misi sekolahnya itu sendiri ya, Pak ya? Tentunya karena visi dan misinya ini adalah apa ya namanya memajukan dunia pariwisata di era global nanti. Oh, siap, Gitu. siap, siap. Dengan berbasis teknologi. Oh iya, Gitu iya. ya. Keren banget. Kalau oh ya Pak, kalau misalnya kita ngomongin tentang vokasi nih ya, vokasi kan mungkin banyak ya yang karena banyak banget ya Ya. vokasi-vokasi jurusannya. Salah satunya ini pariwisata. Nah, saya juga penasaran nih Pak, kalau dari SMK Pariwisata Telkom sendiri untuk bisa kan kalau output dari lulusan SMK tuh atau vokasi itu biasanya mereka bekerja, Ya. berwirausaha ataupun juga melanjutkan gitu ya. Nah, kalau misalnya dari SMK Telkom sendiri untuk mempersiapkan siswanya dalam 3 langkah tersebut apa aja tuh Pak kalau boleh tahu? Oke. Kebetulan nih pertanyaannya sangat intens banget ya Oh. kayaknya. Karena kita punya ada program ini Oke. tepatnya di bulan November ya. Jadi 1 bulan ke depan ini kita akan coba menyiasati bahwasannya nanti di anak-anak dari sekian ratus ini kita akan seleksi dulu. Oh. Nah, jadi seleksi itu ada namanya BMW. Oh, BMW. Nah, yang pertama itu bekerja. Nah, kita kasih angketnya semacam itu. Kemudian ada nih pemilihan bekerja nih. Nah, setelah bekerja berapa persen nanti akan ada pasti yang melanjutkan. Iya, iya. Nah, kemudian ada lagi yang berwirausaha. Nah, artinya dari 3 komponen ini itu kemarin setelah kita screening itu paling banyak yang bekerja. Oke. Nah, artinya kalau mungkin teman-teman atau di luar sana mengatakan bahwa kan banyak ya rumorsnya seperti ini. SMK itu penyumbang pengangguran terbesar. Menurut kami SMK Pariwisata Telkom enggak nih kayaknya gitu. Karena kita udah jelas terstruktur mungkin ya dan juga alurnya bekerjanya akan kemana. Jadi otomatis ini ada 3 penyaringan. Mana yang minatnya bekerja, mana juga yang minatnya melanjutkan ke perguruan tinggi dan juga mana minatnya yang untuk berwirausaha atau wirausaha. Sehingga dari pengelompokan 3 ini kita akan lebih tahu bahwa anak ini udah cocok banget ini kalau dia kerja. Nah, maka dari itu kita magangkan selama 1 bulan di bulan November ini nih. Oh iya. Gitu. Nah, kita akan magangkan berdasarkan industri keahliannya. Kalau yang hotel ya berarti di hotel. Yang kuliner ya berarti ada di restoran ataupun di hotelnya juga. Nah, yang pariwisata di mana nih? Pariwisata biasanya kita akan sebar ke seluruh travel agency ataupun destinasi wisata yang kaitannya dengan kedatangan tamu-tamu wisatawan ke sini. Iya, keren banget ya. Jadi Seperti itu. sebenarnya setiap siswa-siswanya itu udah ada strateginya sendiri gitu ya. Semacam untuk mappingnya lah. Iya, gitu. mappingnya gitu. Untuk memaksimalkan dari potensi mereka sendiri. Jadi gitu ini kadang kan siswa itu ada yang saya emang nggak mau melanjutkan. Iya. Saya maunya langsung kerja, saya punya pengalaman. Nah, itu kan macam-macam. Nah, dari situ kita akan screening Oh seperti iya, itu. luar biasa, Ya. keren banget ya. Keren banget nih sebenarnya SMK Pariwisata Telkom nih. Nah, kalau misalnya Sobis kita ngomongin yang tadi ya teknologi, terus banyak banget ya tentunya tantangan-tantangan di dunia pendidikan gitu ya Pak. Salah satunya itu apalagi sekarang juga makin kompleks nih untuk tantangan-tantangannya dan kita harus juga beradaptasi dengan era digital. Betul. Nah, kalau Indibi sendiri ini punya salah satu solusi. Kita itu ada namanya tuh pijar sekolah. Nah, di pijar sekolah ini adalah sebuah sistem di mana teman-teman itu akan lebih mempermudah juga untuk bisa mengkelompok-kelompokkan dari keminatan dari siswanya itu sendiri melalui sistem yang sudah terintegrasi dengan kami. Kurang lebih seperti itu. Dan tentunya platform ini juga akan membantu untuk sekolah-sekolah bisa menjalankan proses belajar mengajar secara lebih efektif dan juga lebih efisien. Oke. Nah, gitu kurang lebih. Nah, kalau misalnya pijar kita ngomongin tentang digitalisasi yang tadi nih, Pak. Salah satu kalau misalnya kita ngelihat nih SMK nih di masa depan tuh ketika kita mengutamakan digitalisasi nih ya Pak, Bapak tuh bisa melihatnya seperti apa tuh masa depan dari SMK itu sendiri? Dari SMK itu sendiri ya? Oke. Secara luas. Secara luas ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari digitalisasinya, seperti kita ketahui bahwa AI ataupun platform apapun itu ya yang berkaitannya dengan digitalisasi itu merupakan bukan menjadi satu kompetitor. Melainkan itu menjadi kolaborator. Di mana kolaborator ini kita akan coba melihat bahwa sejauh apa perkembangan di
masa depan, terutama yang kita prediksi itu di 2030 itu seperti apa Iya. sih? Nah, itu Betul. biasanya seperti itu ya. Jadi kalau menjadi satu fondasi utama ya dengan harapan peran sekolah itu mendorong transformasi ini yaitu dengan cara terus kita melakukan upgrade ya apa yang sedang ada di industri sana kita akan terus berkolaborasi yang tadi yang sempat disinggung ya bahwa link and match ini sangat Iya. diperlukan sekali ya apalagi ini basisnya SMK Betul, sudah betul, jelas ya betul. bahwa SMK ini adalah sekolah bukan menengah atas atau bukan menengah umum melainkan sekolah menengah kejuruan atau Iya. vokasi seperti itu. Oke. Jadi ya tetap harus memperkuat link and match yang tadi ya. Betul kuncinya di situ sih Mbak. Jadi kalaupun percuma ya kita udah punya alat-alat canggih gitu alat canggih ataupun dengan kelas yang bagus tapi kalau nggak link and match sama industri Iya, gimana betul. gitu kan seperti itu Betul, ya betul, jadi tetap aja ngiblat kita pasti ada di industri seperti itu apa sih yang lagi tren apa sih yang lagi bagus atau apa yang sedang dilakukan di industri ya kita pasti tiru karena kita sebagai lembaga pendidikannya sebelum menuju ke industri Betul. Jadi beriringan gitu ya. betul beriringan Beriringan ya. luar biasa. Terakhir nih Pak. Terakhir Oke. nih Pak, Ya, harapan Pak Rahmat pribadi nih sebagai salah satu yang bergerak banyak nih di dunia pendidikan gitu ya. Ya. Kalau kita melihat tentang integrasi digital yang tadi, kira-kira menurut Bapak sendiri apakah itu adalah salah satu cara yang mungkin akan memudahkan siswa untuk bisa bersaing di dunia modern atau pandangan Bapak sendiri ketika integrasi digital itu seperti apa tuh Pak kalau boleh tahu? Kalau untuk integrasi digitalnya ya, maksudnya khususnya dalam mempersiapkan Iya, siswa berarti ya untuk betul. bersaing di dunia kerja gitu ya maksudnya Betul. ya. Nah itu kita punya satu unggulan ya di Oke. Luar biasa ini banyak sekali, saya suka sekali. jadi unggulan dan juga challenging di Oke. mana para siswa ataupun juga orang tua siswa kita berikan sosialisasi dulu termasuk tadi program-program yang Oh. akan kita sajikan termasuk kalaupun kita buat itu program itu nggak setahun 2 tahun ke depan Mbak tapi kita buat program itu untuk 10 tahun ke depan. Oh. Nah ini 10 tahun ke depan ini ada apa? Nah kemudian di timelinenya ini ya di tahun 2025 ini hingga 2027 yang kita fokuskan itu adalah membangun dulu citra dengan industri yang benar-benar link and match dan juga global internasional Oh, ya oke. jadi global internasional itu kita bekerja sama dengan para lembaga pendidikan yang ada di luar Yeah. negeri pun dan juga bisa support ke pekerjaan. Nah kemudian apa sih yang menjadi satu daya saing yang kuat gitu ya dengan ini industri yaitu kita itu melakukan semacam 75% itu praktikum. Oh, praktek. 25%-nya baru teori. Nah, dari 75% ini kalau sekolah-sekolah mungkin pada umumnya di kejuruan itu melaksanakan umumnya hanya PKL aja 6 bulan. Oke. Nah, kalau kita kan enggak. Nah, sebelum PKL itu kita akan latih dulu magang. Oh, Gitu. iya. Jadi akan latih dulu magang selama 1 bulan. Jadi di preparing dulu sebelum mereka terjun ke dunia Iya. intern sebenarnya ya. Betul. Jadi 1 bulan dulu kayak nanti nih di bulan November. Nah, itu di batch 1, kemudian di batch keduanya itu di semester berikutnya. Oh. Yaitu di bulan kalau nggak Maret ya April. Oh iya. Selesai dari sana kita akan ukur kemampuannya mereka. Kalau misalnya mereka bisa memberikan satu hasil yang positif bagi kami yang ada di lembaga pendidikan, maka nanti si anak tersebut itu akan kita berikan reward. Oh, ada rewardnya Kalau juga. mungkin kalau di kantor itu kayak manager on duty Iya. ya gitu ya seperti itu ya atau best manager atau seperti apa. Nah, itu pun nanti akan ada best teacher. Oh, Best teacher juga ada, best student juga ada gitu ya. Best teacher itu memang kita selalu ada itu. Oh, iya. Jadi siswa pun berhak menilai kita nih. Oh. Nama aplikasinya itu DITA. Oh, oke. Digital Teacher Assessment. Oke. Nah, gitu. Termasuk yang siswa ini kalau misalnya udah bagus, ya kita akan berangkatkan mereka bisa keluar kota ataupun hotel yang besar. Kriterianya atau industrinya yang lebih premium. Iya. Gitu. Makanya ya kalau siap daya saing dengan dunia modern ataupun dengan yang lain ya kita harus paling unggul gitu. Saya suka sekali itu program. Forecastnya sampai 10 tahun ya. Iya itu. Ini adalah salah satu bukti gitu ya Sobis ya kalau SMK Pariwisata Telkom sendiri memang sangat mempersiapkan dari lulusan-lulusannya Betul. dan juga siswa-siswanya paling pentingnya itu adalah gimana sih cara mereka bisa menghadapi dunia kerja modern saat Ya. ini kayak gitu-gitu ya Gitu. Pak Rahmat Jadi ya. intinya
kata kunci dari saya biasanya awas ya jangan bikin malu. Wah. Gitu. Itu langsung ya mereka. Awas ya jangan bikin malu. Iya, gitu. keren-keren. Tapi dengan preparing seperti itu Ya. sebenarnya sudah ada di alam bawah sadar mereka sih. Yap, betul. Karena betul, mereka sudah disiapkan sedemikian disiapkan. rupa. Jadi kalau yang lain 6 bulan, di kita 8 bulan. Oh, Masya Allah, Itu keren. terbagi ya menjadi 3 batch Oke. seperti itu. Keren banget, terima Ya. kasih banyak loh Oke, Pak Rohmat loh, sama-sama, luar biasanya. mari. Banyak Nah. banget insight-insight menarik yang Sobis pun sudah bisa saksikan ya, dan banyak banget sharing-sharing cerita. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Rohmat untuk Sama-sama. waktunya, Ya, sudah ya. mampir ke kami, sudah Ya. cerita juga tentang SMK Pariwisata Oke. Telkom. Dan tentunya Sobis semua juga bisa mendapatkan banyak banget insight-insight menarik di episode Indibis Podcast selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Ya, terima kasih. Ya.